Ya, beriringan dengan Idul Fitri dan pasca Idul Fitri, insya Allah Bansos mengatasi keadaan. Ya, stimulus sudah terus dikeluarkan, bantuan-bantuan langsung kita percepat, termasuk pemerintah diketahui akan terus menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, setelah lebaran ini atau setelah libur lebaran atau arus balik, masyarakat penerima bansos akan disambut kembali dengan pencairan berbagai bantuan sosial. Di bulan April tahun 2025, pencairan tetap berjalan sesuai dengan jadwal meskipun baru saja melewati momen lebaran. Menko PMK Muhaimin Iskandar atau Caimin sebelumnya telah memastikan distribusi bansos tetap berjalan lancar selama periode lebaran. Nah, bantuan apa sajakah? Simak info lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan semoga momen kali ini menjadi momen keceriaan berkumpul dengan keluarga tercinta. Ada berita baik bagi penerima bantuan sosial. Menko PM Muhaimin Iskandar atau Caimin sebelumnya telah memastikan distribusi bantuan sosial tetap berjalan lancar selama periode lebaran. Saat ditemui usai melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta, ia menegaskan bahwa pencairan dilakukan sesuai dengan jadwal triwulanan, termasuk selama libur lebaran. Kita menggunakan DTSEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Yang kedua ini sudah menggunakan DTSEN, ujar Muhaimin dikutip dari Antara. Pencairannya berdasarkan DTSN atau gimana? DTSN, yang kedua ini sudah menggunakan DTSN. Terus biasanya kalau mudik kan ada urbanisasi juga tinggi. Kalau dari kementerian gimana solusinya? Ya, stimulus sudah terus dikeluarkan, bantuan-bantuan langsung kita percepat, termasuk berbagai skenario yang sudah disiapkan. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan bahwa bansos seperti PKH dari Kementerian Sosial akan mulai dicairkan pada kuartal kedua 2025. Selain itu, berbagai stimulus ekonomi juga diberikan selama periode mudik dan lebaran untuk membantu masyarakat. Bantuan langsung kita percepat termasuk berbagai skenario yang sudah disiapkan. Tambahnya, berikut daftar bantuan sosial. Yang pertama, bantuan beras. Setelah mengalami penundaan penyaluran bantuan beras 10 kg di awal tahun 2025, maka pada bulan April ini nampaknya akan terrealisasi penyaluran beras 10 kg bagi 16 juta penerima manfaat. Dan andai bansos beras 10 kg juga disalurkan untuk 3 bulan sekaligus, maka masyarakat akan menerima 30 kg beras setelah Lebaran 2025. Kemudian bansos kedua, program Indonesia Pintar atau PIP. Program Indonesia Pintar atau PIP diberikan untuk membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu dalam mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah menyalurkan PIP sebagai bentuk dukungan pendidikan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Bantuan ini mencapai 1,8 juta per siswa dan dicairkan secara bertahap hingga April 2025. Bantuan PIP diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan. Siswa sekolah dasar SD menerima hingga Rp450.000, siswa sekolah menengah pertama SMP mendapatkan hingga Rp750.000, sedangkan siswa sekolah menengah atas kejuruan SMA SMK bisa memperoleh hingga Rp1,8 juta. Pemerintah menetapkan pencairan program Indonesia Pintar PIP dalam 3 tahap. Nah, tahap pertama itu berlangsung dari Februari hingga April 2025. Tahap kedua dilakukan antara bulan Mei hingga September 2025, sementara tahap ketiga dilaksanakan dari bulan Oktober hingga Desember 2025. Nah, yang ketiga teman-teman, bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan sosial atau bansos kepada penerima manfaat pemenuhan kebutuhan dasar PKD. Untuk PKD tahap pertama 2025 diberikan kepada 147.304 orang. Rinciannya meliputi 117.784 penerima kartu lansia Jakarta KLJ, 15.203 penerima kartu anak Jakarta KIJ,
dan 14.317 penerima kartu penyandang disabilitas Jakarta (KPDJ). Gubernur Pramono Anung mengatakan besaran bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ adalah Rp300.000 per bulan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan dana bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) akan cair tiap bulan mulai bulan April 2025. Hal tersebut disampaikan Rano Karno dalam acara seremonial pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar melalui KLJ, KAJ, dan KPDJ serta alat bantu fisik ADF di Balai Kota sebagaimana dikutip dari Antara pada hari Selasa 25 Maret 2025. Insya Allah dimulai bulan April, seluruh penerima bantuan akan diserahkan setiap bulan agar para penerima bantuan tidak lagi berhubungan dengan bank keliling, kata Rano Karno. Menurut Rano, pencairan bantuan sosial bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ sebesar Rp300.000 per bulan diberikan untuk 3 bulan sekaligus, yakni bulan Januari, Februari, dan Maret, karena kas daerah baru masuk. Pada tahap pertama, bantuan terpaksa diberikan selama 3 bulan dulu, yaitu Januari, Februari, Maret, karena biasanya kas daerah baru masuk di bulan-bulan ini, ujar Rano. Pada tahap pertama, bantuan diberikan selama 3 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret, dengan total sebesar Rp900.000, sedangkan mulai April 2025, bantuan akan diberikan setiap bulan dengan nominal Rp300.000. Selanjutnya, untuk bansos yang keempat ada BLT Dana Desa. BLT Dana Desa alias BLTDD adalah bansos selanjutnya yang akan cair pada bulan April 2025. Bansos ini akan cair sebesar Rp300.000 per bulan untuk alokasi tahap keempat April 2025. BLT ini bersumber dari dana desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa. Waktu dan mekanisme penyaluran BLT Dana Desa 2025 menyesuaikan pihak desa. Ada yang per 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jika per 2 bulan sekali, maka masyarakat akan mendapatkan BLT Dana Desa sebesar Rp600.000. Program BLT Dana Desa sendiri ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin di desa-desa yang kurang berkembang. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar sebagai penerima BLT Dana Desa, pastikan untuk segera mengecek status penerimaan dan persiapkan dokumen yang diperlukan untuk pencairan bansos di bulan April 2024 ini. Selanjutnya, bansos MBG. Nah, program makan bergizi gratis MBG untuk siswa sekolah dasar dan menengah di Indonesia yang sempat diliburkan sementara selama liburan Lebaran. Libur tersebut berlangsung mulai tanggal 21 Maret hingga 8 April 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, terutama jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah. Banyak siswa yang tinggal cukup jauh, bahkan harus menempuh perjalanan hingga 2 km lebih dengan medan yang terkadang sulit. Kemudian program MBG akan kembali disalurkan di hari pertama sekolah setelah libur Lebaran. Dengan adanya informasi ini, diharapkan para penerima manfaat dapat menyesuaikan diri dan bersiap menyambut kembalinya program makan bergizi gratis MBG pada 9 April 2025 mendatang. Kemudian bantuan selanjutnya ada bantuan iuran BPJS Kesehatan (TBI). Pemerintah juga membagikan bansos berupa dana kesehatan kepada penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBIJKN) sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Nah, PBIJKN ini teman-teman tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan iuran jaminan kesehatan yang langsung diberikan ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan di wilayah tempat penerima terdaftar. Sehingga ketika berobat ke fasilitas kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat KIS, masyarakat tidak perlu lagi untuk membayar. Nah, teman-teman, melalui berbagai jenis bantuan sosial yang dicairkan setelah Lebaran, masyarakat diharapkan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bantuan ini juga menjadi upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.